Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, puji syukur mari selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, inayah, taufik dan juga kenikmatan kepada kita hingga malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, bisa berkumpul di Masjid Darussalam ke dalam keadaan sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah. Semoga amalia kita hari ini dan malam ini dicatat sebagai amalan yang hasanah fid dunya wal akhirah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga pula selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan kita memohon istiqomah agar terus di jalan yang diridhoi oleh Allah ini, di dalam jalan ketaatan kepada Allah ala dinil Islam sampai akhir hayat kita, dan kita memohon agar diberi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan, yaitu terkait dengan peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan salah satu tugas pokok diutusnya Rasulullah kepada umat manusia yaitu sebagai nadhir, sebagai mudzakir, sebagai pengingat. Dan seperti yang kami sampaikan pada kesempatan yang lalu, peringatan itu disampaikan karena ada kesalahan atau karena sesuatu yang berbahaya sedang dilakukan oleh umat manusia, sehingga diperingatkan agar tidak dilanjutkan, agar tidak diterus-teruskan, sehingga nanti berakibat buruk pada nasibnya nanti di yaumul qiyamah. Dan di antara sekian peringatan-peringatan Rasulullah SAW termaktub di surah Al-Muddathir beberapa ayat, yang mana pada kesempatan yang lalu kami sampaikan peringatan yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Pengagungan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, bukan untuk yang lain-lain, sehingga yang lain-lain itu hendaklah dikecilkan, tidak menjadikan sesuatu yang agung dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga semuanya itu kecil dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang akbar. Dan dari ayat ini pula perintah takbir itu mulai diperkenalkan. Sejak awal-awal Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar itu menjadi takbir kita yang mengiringi selama kita sholat, dari takbir awal, takbiratul ihram, dengan takbir intikal, takbir aba-aba, takbir yang perpindahan dari gerakan sholat itu. Dan itu harus diusahakan terdengar, ya, karena sifatnya intikal sebagai aba-aba, agar makmum tidak ketinggalan dua fi'li, karena kalau ketinggalan bisa tidak sah. Kemudian peringatan yang kedua, yaitu yang kami sampaikan beberapa hari kesempatan yang lalu, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu hendaklah engkau sucikan. Imam Qurtubi dan ulama-ulama mufassirun menyampaikan siap pakaian di sini ada 3 makna, yang mana kami sampaikan pada kesempatan yang lalu. Makna kinayah yaitu pakaian bagi ruh kita, dan tidak ada lain pakaian bagi ruh kita yaitu amal soleh. Ketika ruh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan polos, maka dia akan ditentukan nasibnya berdasarkan pakaian yang dikenakannya, yaitu amal soleh. Bukan kain, tapi amal soleh nanti akan dengan kudrah Allah diwujudkan dalam bentuk pakaian dia nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jika amalnya soleh, maka pakaian itu menjadi pakaian kemuliaan.
maka Allah meridhoinya dan dimasukkan ke dalam surganya. Tapi jika amalnya toleh, maka dia akan dikenakan pakaian kehinaan. Allah murka kepadanya dan dia dimasukkan ke dalam azabnya. Kemudian makna siap yang berikutnya yaitu terkait dengan perintah untuk menjaga nafkah kita, sumbernya yang baik, hendaknya yang bersih, dan penggunaannya juga bersih. Jadi kita mengenakan pakaian dianjurkan untuk fathahir. Tahir di sini tahirul ma'isha, mencari nafkah untuk membeli pakaian tersebut hendaklah dengan cara yang bersih, yang suci, yang halal. Dan juga pakaian tersebut kita gunakan untuk yang bersih-bersih, yang suci-suci, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga menjadi pengingat jangan menggunakan pakaian untuk sesuatu yang kotor. Misalkan mengenakan pakaian santri misalkan untuk melakukan penipuan, atau mengenakan pakaian banyak yang keliling, itu pakaian mungkin dinas kesehatan sebagai tenaga kesehatan, menyebarkan permintaan untuk membeli vaksin misalkan. Itu di beberapa Jawa Barat terjadi, tapi ternyata itu adalah penipuan. Jadi hendaklah pakaian itu kamu sucikan, engkau gunakan untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah, yang bersih dan yang suci. Kemudian yang ketiga, makna pakaian secara zahir hendaklah disucikan dari najasah, dari najis, sehingga pakaian tersebut bersih, bisa digunakan untuk melaksanakan ibadah, khususnya sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini pula juga menjadi satu dasar menjaga kesucian pakaian itu tidak hanya ketika pakaiannya itu kotor. Islam juga menekankan namanya wiqayah, pencegahan, yaitu agar pakaian kita itu diusahakan jangan sampai mudah kotor. Artinya bahwasanya di sini terkait dengan pakaian jangan sampai kita kenakan menjulur panjang, melebihi batas tumit. Dari ayat ini kita yang mengenalnya dengan istilah isbal. Jadi pakaian menjulur sampai di bawah mata kaki, lebih-lebih diseret itu ya, diseret seperti pakaian pengantin itu yang dicela di dalam Islam. Tapi insya Allah kita secara umum berpakaian tidak sampai itu, nggih. Cuman mungkin sebagian celana kita itu ukurannya panjang. Jadi norma di negara kita ya, panjang melebihi batas mata kaki. Kemudian para ulama menyampaikan, ini masukkan aja, ini sebagai informasi. Ketika pakaian kita itu panjang, nilai lapas panjang, khususnya celana ya, panjang sampai melebihi mata kaki, itu ternyata banyak para ulama menyampaikan makruh kalau digulung. Gulungnya itu bukan di ujung tapi di pangkal. Jadi yang di perut itu yang jadi dibalik, bukan yang di ujung. Nah itu. Nah, makanya dianjurkan untuk di bawah mata kaki, batasnya itu mata kaki. Bahkan dalam hadisnya itu keras sekali Rasulullah menyampaikan, ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar. Bagian sarung yang di bawah mata kaki itu di neraka tempatnya. Makna hadisnya tentu bukan kainnya yang di neraka. Kainnya yang di bawah mata kaki di neraka, tapi pelakunya. Ini peringatan keras dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini ada ikhtilaf para ulama terkait dengan hal ini, melakukannya itu dengan khuyala ataukah tidak, dengan sombong ataukah tidak.
Di Arab waktu itu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pakaian di bawah mata kaki itu simbol kesombongan. Lebih-lebih nanti yang kaya itu biasanya menunjukkan kelebihan hartanya dengan pakaian yang panjang, yang sampai itu diangkat-angkat itu, dicincing-cincing, menunjukkan bahwa berlebih. Gitu. Jadi untuk para jamaah, kalau sholat panjang misalnya, sebaiknya nggak usah ditekuk. Yang makruh, para ulama menyampaikan itu makruh, karena ketika sholat semuanya harus istirsal. Jadi semuanya harus tawaduk kepada Allah, termasuk baju. Jadi baju itu harus jangan ditekuk-tekuk. Yang ditekuk yang pangkalnya. Itu maksudnya agar Pak Hari mencoba membiasakan sarung. Ya, jadi insya Allah nek sarung lebih mudah ditekuk ya Pak ya. Lebih mudah. Sekedar informasi saja, sarung itu dari bahasa Arab Yaman ya, sarun. Itu istilah sana, bukan istilah Jawa. Sarun, kemudian diserap jadi sarung. Kain yang bentuknya seperti yang kita pakai itu. Kurang lebih seperti itu. Dan itu ini salah satu makna ya, dari sekian makna wasiyabaka fatahhir. Jadi anjuran untuk menjaga agar pakaian kita jangan kotor, karena kalau sampai kena lantai lewat di tanah itu kan mesti kotor, bisa najisnya lebih mudah. Maka dianjurkan untuk diangkat sampai batas tumit. Tumit itu di sini. Jadi sampai sini bisa. Kemudian peringatan yang berikutnya, mungkin kesempatan yang lain saja karena sudah cukup, waktunya sudah beranjak malam. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi renungan bagi kita. Dua hal peringatan dari Rasulullah. Pertama, mengagungkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lain itu kita kecilkan. Kita belajar mengecilkan hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadi prioritas utama sesuatu yang agung dalam hidup kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala itu yang agung. Kemudian yang kedua, kita dituntunkan, diingatkan oleh Rasulullah untuk senantiasa menjaga kesucian dan kebersihan kita. Yang mana di sini dengan satu ungkapan siyabaka, pakaianmu. Yang mana maknanya juga pakaian batin, yaitu amal soleh, maupun pakaian zahir, hendaklah kita jaga kesucian dan kebersihannya. Semoga dengan demikian kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersih, yang suci, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengagungkan Allah sepanjang hidup kita, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin itu dari kami, banyak salah dan khilaf, kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.